Kasih pada malam hari ini malam pertama kita memasuki masa Prapaskah. Sebenarnya kita masuk Prapaskah itu sejak Rabu Abu. Kita menerima Abu, dan tema besar APP kita 2022 ini komunitas basis gerejawi, cara baru hidup menggereja. Dasar dari kitab suci ini dari Injil Matius. Kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, dasar dari kitab suci ini menjadi visi gereja keuskupan kita, Keuskupan Tanjung Karang, menurut amanat Perpasgelar yang ketiga tahun 2017. Ini waktu Perpasgelar itu di Laverna ya. Gereja Katolik Keuskupan Tanjung Karang dengan menjadi terang dan garam dunia bersama Kristus, Sang Jalan Kebenaran dan Kehidupan, adalah sakramen keselamatan bagi semua orang. Hari ini pertemuan yang pertama itu keluarga yang bangga menjadi Katolik. Kiranya kita semua bangga lah ya menjadi Katolik, jelas bangga. Entah Katolik dari kecil atau panggilan menjadi Katolik sudah dewasa, kan ada yang masing-masing punya pengalaman. Jadi mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ini diambil dari 1 Korintus ayat 1 bab 1 ayat 1 sampai 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih, kita mendengar dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Bagaimana kisah Paulus kita masing-masing tahu lah ya, perjalanan awal Paulus seperti apa. Saya kalau mendengar kisah Paulus ini senang sekali ya, karena dia kan pertama-tama mengejar orang Katolik ya, mengejar orang Katolik, membunuh, lalu pokoknya menyiksa begitulah ya. Tapi Tuhan itu tidak tinggal diam. Ternyata orang yang seperti ini dipakai oleh Tuhan. Dan kalau saya renungkan perjuangan awal Paulus menjadi rasul, itu
luar biasa ya. Bagaimana dia berjuang untuk mewartakan Yesus itu yang dulu ya dia benci, yang pengikutnya dia kejar-kejar, bahkan pengen dimusnahkan begitu ya. Itu yang akhirnya sampai pengalaman Paulus yang disiksa, dipenjara, dan macam-macam hal yang dialami. Itu saya senang sekali ya, menguatkan perjalanan hidup saya, lalu ya perjalanan hidup kita masing-masing. Bersyukur setiap hari, bersyukur setiap saat, entah hidup yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, serta seluruh pengalamannya lah, suka dukanya yang kita alami. Jadi di ayat terakhir Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah setia. Saya yakin masing-masing dari Bapak Ibu adik-adik mengalami kesetiaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah itu, yang membuat kita semakin bangga menjadi orang Katolik. Ya, Yesus itu hadir tidak setengah-setengah, jadi total. Seluruh perjalanannya hadir ke dunia, menjelma menjadi manusia itu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Panggilan kita sebagai orang Katolik, sebagai keluarga Katolik, dan seluruh suka dukanya kita akan satukan di dalam doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Kita doakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan